hanya tinggal menuangkan apa yang menjadi keberatan dan supaya kami menjadi dasar kami sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami dalam rangka menindaklanjuti ini kami butuh evidence, butuh fakta yang untuk kemudian kami laporkan. Nah ini kita tinggal menuangkan. Saya tidak ingin kemudian kita berdebat lagi soal ini, tapi yang paling penting sekarang kami mendapatkan alasan pertimbangan kenapa ini tidak. Kira-kira begitu Pak. Jadi saya tidak ingin ini diperdebatkan karena ini tidak forum perdebatan gitu. Jadi untuk diketahui dari pihak PT, jadi kenapa kemudian proses ini tidak bisa ditindaklanjuti, sama-sama dipahami. Karena kita menjaga situasi yang tetap kondusif. Jangan sampai kemudian ada kehadiran kami itu membuat persoalan di masyarakat. Kami juga tidak ingin. Gara-gara kami hadir yang tadinya tenang-tenang, sekarang jadi tidak gitu. Jadi berlawanan, kita tidak ingin. Sebetulnya sih siapa ini, kepentingan siapa sih? Jadi jangan sampai kita yang kemudian, apalagi kami dalam rangka menjalankan tugas, gitu ya. Apalagi kondisi petugas-petugas saya terancam atau mengakibatkan persoalan saya jadi ribut yang ya kalau kemudian suara keras biasa, tapi ini mudah-mudahan terjaga terus gitu ya. Dan kemudian satu hal bos, sebagaimana ini. Terima kasih atas waktu perhatian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Muhammad Markus Nadi, atau di lapangan mungkin lebih dikenal dengan nama Pak. Pertama-tama saya akan menjawab bahasa yang diucapkan pertama kali oleh Pak Bambang khususnya. Saya mengulangi pertemuan kita yang katanya ada kesepakatan waktu di Kagelia. Berawal dari situlah kami kenapa berubah pikiran. Seperti semula acara dibuka oleh katakanlah pimpinan sidang saat itu ya, menyatakan sebutkan nama satu persatu para tamu hadir. Benar Pak? Yang kedua, bila mana mengajukan pertanyaan tolong sebutkan identitas diri. Betul Pak? Di situ awalnya pertanyaan. Terjadi penyusupan pihak ketiga yang datang di ruangan itu yang tidak Bapak pertanyakan Anda siapa. John Morabima yang berbicara di itu. Itu satu poin pertama Pak, yang membuat kami langsung terasa. Oke? Setelah itu kami awalnya menyepakati untuk terjadinya pemotretan dan pengukuran. Awal daripada cerita yang kami pahami, pemotretan dan pengukuran itu untuk kepentingan masyarakat. Tetapi setelah kami pelajari kembali, bahwasanya kami tidak pernah memohon sertifikat kepada BPN khususnya. Jadi untuk apa kami diukur? Berarti bahasa pengukuran tadi timbul untuk kepentingan pihak ketiga, khususnya yang mengajukan perpanjangan HGB, yaitu PT CDA. Benar Pak? Itu. Maka beralih dari situ kami di luar berpikir bahwasanya acara kita itu hari sudah masuk angin. Ada tampil di situ pihak-pihak yang tidak diundang, dan kami menjumpai lapangan setelah kita bubar. Dan bahasa yang kami dengar dari mereka langsung, kami dibayar oleh PT CDA. Undangan siapa? Pak Bambang, orang kota yang mengundang. Begitu informasi kami dapat. Dan dalam perjalanan kami pulang, saudara kita Aspan mungkin sudah menghubungi langsung ke Pak Bambang, menyatakan benar bahwasanya hari ini Jumat tidak akan terjadi pengukuran ataupun pemotretan. Tetapi bahasa yang diterima kita tetap lanjut. Oke, karena itu tugas. Jadi sepulang dari situ, kami juga membuat satu kesepakatan dengan masyarakat. Kami menceritakan hasil pertemuan tadi apa. Dan kesimpulan masyarakat, kami tidak terima adanya pemotretan dan pengukuran di lapangan atau di tanah terlantar yang sudah ditelantarkan oleh PT CDA demi kepentingan pihak ketiga atau PT CDA. Itu dasar pertama. Dan harapan kami, sebelum kami ke BPN, kami sudah audiensi dengan wali kota ataupun DPRD. Waktu itu disambut langsung ketua dewan saudara Pak Agus Wendo. Beliau menyampaikan kami isinya akan secepat mungkin memanggil BPN Kota dan Kanwil serta PT CDA untuk dipertemukan dengan kami dan akan disambungkan
Dan juga waktu kami setelah dari Dewan Kota, kami ke kantor wali kota. Di situ kami diterima oleh asisten 1. Di situ juga ada satu kesepakatan bahwasanya asisten 1 tidak bisa membuat keputusan. Arti kata yang mewakili pemerintah daerah saat itu tidak membuat keputusan. Dan kami atas penyegaran pemberitahuan daripada orang-orang yang mengerti akan hukum dan juga suara-suara dari Dewan Pak Agus menyatakan ini dipending dulu menunggu setelah BPN dan PT CDA serta masyarakat yang ditemukan. Yang pertama, yang kedua, sampai terjadinya wali kota terpilih definitif. Itu alasan pertama kami. Jadi mau dipahami, kami bukan anarkis, kami bukan arogan, kami menolak dengan baik. Mohon maaf sebelumnya, kenapa tadi saya membuat keputusan kepada tim di lapangan mungkin lebih baik kembali, karena saya tidak siap menghadapi kejadian-kejadian yang di luar perhitungan kita. Itulah langkah awal. Saya menolak dengan bagus, tapi itulah cara kami di lapangan. Sebab kalau dipaksakan juga nanti saya tidak bertanggung jawab akan terjadi sesuatu dan ini kan suasana kan sudah mulai panas. Saya tengok masyarakat sudah mulai berontak dengan bahasa yang kurang enak rasanya. Jadi atas dasar itulah. Dan di sini saya juga melampirkan satu bukti masyarakat kita hadir tadi, absensi yang sudah berkopi, bukti, ya, penolakan dari masyarakat dengan asepsi lebih kurang yang ada tadi sekitar hampir 400 lebih kurang. Ini spontan dari Pak, ini kopinya. Kan kopi asli ini bukan kopi yang dari mana, ini aslinya. Dan ini kopi yang ini kami titipkan sebagai bukti. Ini aslinya gagal. Jadi mohon. Jadi apa masalah? Yang jelas dasar awalnya saja. Dan kami tidak mau mendapat bentuk pertanyaan lain dulu. Saya mau pertanyakan sama Bapak khususnya. Kita sama-sama sekarang itu sudah expire mati masuk. Bagian saya yang bodoh ini. Bila kita ini dulu zaman ada KT masih ada masa berlaku. Bila sudah baik disuruh bikin yang baru, kan gitu. Ini AGB-nya sudah mati. Dan mau dipanjang lagi. Sebentar. Mau kita ada mau bertanya bisa. Berarti sama juga. Kalau sudah mati tadi ke lapangan apa jadi? Salah satunya siapa? Banyak sudah mau di lapangan. Apa yang di lapangan? Ini semua ada berbeda. Apa yang sudah dilakukan sama PT Sidas selama 3 tahun pasangan tadi? Sesuai dengan HGU, menurut semangat dan segala macam dan berbangunan. Jadi kalau kita berbicara kata orang pintar, saya yang menyalin Pak, bahwasanya itu cacat di ilmu Pak, bukan saya tidak bisa, kan begitu. Coba bahasa Pak Bapak saya kutip, kami ini pelayan pabrik, siapapun yang datang sifatnya memohon yang kami terima, kan begitu. Tapi prosesnya tentu akan didalami dulu, tidak. Yang dari secara ini gue tidak ada. Perkenalkan nama saya Asma. Abang menyatakan tadi yang satu saya yang tapi pada intinya Pak sederhana. Kami pada tanggapan menolak adanya kegiatan pengumpulan. Tidak ada poin yang lain, nggak usah ditambahkan. Nah, udah, karena itu bukan yang tetapi kepentingan BPJS. Selesai sudah. Kalau banyak itu saja. Oke. Nah, saya tulis yang terakhir tadi. Itu saja singkat padat. Tampilin aja gitu, tampilkan. Jadi waktu saya sudah rumuskan di narasi ini ya. Ya kami tolak Pak, udah. Ya. Selagi itu penting BPJS. Berarti kemajuan PBB berdasarkan BPJS. Yang tadi sampai Pak menunggu RDP atau kemudian itu bisa disampaikan Pak ya? Bisa. Seperti saya bilang tadi, menunggu hasil pertemuan
PT CDA, warga, BPN Kota untuk Yang buka Baik, Pak. yang lain-lain gak usah di pertanyaan Kota Pinang pertama yang saya hormati Pak Kaki Ima dan Kanwil Pak Yudi, yang saya hormati Kasih 1, Kasih 2, terima dengan baik dengan penuh keluargaan, baik di lapangan sampai ada ide untuk sampai di sini Pak. Saya sangat menghormati, terima kasih. Untuk proses pengukuran yang tertunda ini, kami akan mengikuti apa yang sudah disampaikan. Teknisnya kami persilakan untuk kakak pihak BPN. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sekali diterima dengan baik. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, Bapak boleh saya perjelas ya. Bapak sendiri apa Bapak kan? Bapak sendiri dari perwakilan CDA yang perlu kami ketahui posisi Bapak. Saya dari Aman Pak, dari CDA, kuasa untuk memperpanjang permohonan. Tapi kan kita belum bicara ke sana ya Pak. Sementara Enggak, ini untuk melengkapi berita laporan, Bapak perjelas saja di PT CDA Bapak itu Bapak posisinya komisaris kah, kuasa hukum kah, atau apakah itu yang perlu kami tahu. kuasa untuk permohonan perpanjangan sertifikat CDA. Kuasanya sudah ada di kantor pertanahan Bintang. Apalagi Pak, kalau ada pertanyaan Yakin ya, pihak ketiga. Ya, yang dikuasakan oleh yang dikuasakan untuk upaya Cukup Pak ya. bukan kuasa hukum Pak ya. Pak izin, komunikasinya saya tidak di Iya. artinya dihargai. Iya. Komunikasinya melalui saya. Enggak, maksudnya dari bisikan aja Pak. Iya, Saya sudah iya. keluar Pak. Tapi maksud saya tolong kemudian supaya komunikasi ini jadi kondusif. Sebenarnya begitu Pak, saya perlukan lagi karena saya masih sakit hati kemarin acara kita di sana tidak ada ketegasan di sini Ya, Pak. nanti Kami mengikuti aturan tapi beliau tidak mengikuti aturan. ya, Saya nanti seperti klarifikasi. Ya, Pak Yus. Cukup dari CDA, artinya keinginannya ya tetap mengikuti ini ya. Masalah teknisnya di kami. Oke. Kemudian dari pihak kelurahan, dari perangkat dan ini Pak Camat. Soalnya saya dikatakan saya mohon itu harus jadi landasan dan kesepakatan kita. Kedua-duanya saya mohon ini kita sepakati dan jangan sampai ada pihak ketiga yang masuk. Saya rasa musyawarah lebih baik daripada menempuh jalur hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cukup Pak Rida. Nah ini saya mempertegas lagi. Tadi dari masyarakat sudah clear ada 3 poin yang disampaikan. Pak Deden ini narasinya benar seperti ini Pak dari pihak Pak Deden. Dari warga sudah cukup ini Pak. Pak Deden, kami mewakili dari PT CDA selaku kuasa ya, selaku kuasa permohonan perpanjangan PT CDA mengikuti alur proses yang disepakati. Atau seperti apa narasi dari PT? Biar ini bahasa bukan dari kami nih Pak, bahasanya dari masing-masingnya. masalah teknis silakan dari kantor pertanahan. Kami mewakili dari Teknis selaku kuasa permohonan pengukuran dan perpanjangan. mengikuti alur proses yang disepakati Ya. dan teknis pelaksanaan proses perpanjangan mengikuti kantor pertanahan mekanisme yang ada di kantor pertanahan. Mekanisme dan pelaksanaan yang ada. Dan untuk mekanisme dan pelaksanaan proses perpanjangan bisa kita narasi Pak. Permintaan adalah sesuai dengan poin itu dipenuhi Pak ya. Ini kesimpulan kita Pak ya. Kalau tadi pernyataan bapak-bapak itu partai A, nah sekarang kesimpulan rapat kita, kesimpulan pertemuan kita ya, bahwa permohonan pengurangan, permohonan pemisahan dan perpanjangan belum dapat ditindaklanjuti. Ya Pak, tolong tuh abang saudara saya jangan tekan. Itu ada media yang lapor sama saya Pak. Terus terang saya bilang ya, Anda takut.
Merasa terancam. Bukan itu Pak Yunus. Itu termasuk salah satu bukti. Ada yang membela Anda merasa terancam. Bukan itu. Gua Enggak, ngomong. masa dulu lagi, mau tutup aja. Oke. Bisa kamu belum kita sama saya. Tanya sampai ke jadi orang. Silakan satu lagi Pak. Izin Pak. Satu lagi. 1 menit ya. Ya, 1 menit. Kita bukan meragukan perwakilan PT CDA. Tidak mau terulang kembali bahwa seperti yang kita yang lalu-lalu. Artinya pejabat-pejabat BPN yang kami lakukan. Tidak tahu kami ini betul apa tidak Bapak ini perwakilan CDA. Tak ada bukti kami lihat. Jadi mana buktinya gitu? Jadi kejadian hari habis itu mana yang mana? Oke. Kita dipanggil Baik. Kalau kami Pak dulu ada yang namanya Oke. Julianta dari Seria. Gimana nggak tahu? Malah suratnya yang lain Julianta nggak tahu. Oke, Dia Pak. bilang, Oke, Pak. Supaya kita tidak berpanjang lebar, poinnya saya sudah tangkap. Ini kita tanda tangani Pak ya. Kami tidak menandatangan Pak. Kami nggak ada sepakat di sini. Surat kuasa Bapak ini belum ada loh. Tidak. Nanti maksud saya. Nah, dikoreksi dulu Bapak ini punya surat yang lamanya, yang surat Iya. kuasanya mana? Enggak, nanti ini. Jangan kami terus masyarakat disuruh ini suruh itu. Surat kuasa Bapak ini belum ada. Mana? Bapak menguasai. Gini Pak. Gini. Orang ini dari PT atau enggak? Coba Itu. Bikin aja surat. Iya. Tapi kan suratnya sama kuasanya. Iya. Dia minta di kopi. Jangan terus dia mereka diam, kami Nah, terus yang suruh sekarang ini yang suruh itu lah. Julianta aja tak kenal. Sekarang Julianta ini. dulu Bapak ingat mungkin tahun 2014. Ya, sekarang ini Pak izin. Di kami ada surat kuasanya. Ya, Sekarang Pak Bapak bisa hargai kami? Bisa menghargai. Iya, kita saling menghargai. Kami masyarakat itu seperti itu. Iya. Saya Tak paham. mungkin kami harus tunduk terus. Iya. Makanya kehadiran kita supaya kemudian ini sama-sama. Kami udah tenang-tenang. Ya. Baik. Jangan bawa mereka aja yang tenang. Nah ini dokumen ini dokumennya Pak Deden selaku kuasa. Nah ini kan masyarakat perlu tahu Pak. Artinya bisa disampaikan. Diperlihatkan Pak ya. Diperlihatkan ya. Setuju ya Pak ya? Kami perlihatkan. Perlihatkan dan presiden itu dokumentasikan Pak ya. Enggak, ini dokumen Bapak Pak. Kami serahkan ke Bapak. Kalau hanya dilihatkan aja, kami bicara sampai sama masyarakat, masyarakat nggak percaya. Itu salah ya. Boleh. Ya, Foto betul. aja Pak. Yang mau kan? Di foto aja Yang Pak. lebih jelas. Supaya keberadaan dari pihak PT Pak Deden tahu. Karena selama ini kan tidak pernah jelas ya Pak ya. Oke Pak. Oke, kita tutup. Terus seperti sandiwara lah semuanya. Oke, mungkin itu. Tapi oke ya, ini tinggal ditandatangani, kemudian Kalau semua mengaku bicara itu penuh. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih, mengapresiasi atas atensi komunikasi gitu ya. Bapak-bapak semua pihak untuk bisa hadir di sini dan kita menyepakati beberapa hal ini. Tapi poinnya bahwa proses ini belum kita tidak lanjuti sebelum yang sudah dituangkan di dalam berita acara ini. Demikian yang saya sampaikan dan mohon maaf kalau kemudian di dalam penyampaian saya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Tidak ada bermaksud untuk membuat tidak nyaman bapak dan ibu semua. Tapi intinya kita menjaga kondusif lokasi ini, lokasi Kota Tanjung Pinang ini untuk tetap terjaga dengan baik. Oh, masih berlaku. Masih berlaku, Pak ya? Masih. Saya dapat informasi dari warga. Jangan informasi Pak, saya pemiliknya, jadi Bapak ikut saya aja. Oh, gitu. Oh, berarti belum habis, Pak ya? Belum. Habisnya kapan, Pak? Oh itu Ah. sebelum mungkin panjang lagi. Belum, sertifikat adalah milik PT CDA itu aja. Oh. Gitu. Pak, ini kan terjadi penolakan terhadap penggarap adanya pengukuran oleh kantor pertanahan tadi yang sedang berlangsung tadi itu dari perusahaan sendiri bagaimana Pak tanggapannya? Jadi begini Pak, sebenarnya acara pengukuran hari ini itu adalah suatu kesepakatan dari CDA untuk mengeluarkan sebagian tanah dari 253 hektar dikeluarkan 21 hektar yang nantinya 21 hektar ini dibagi 3. Yang pertama 10 hektar untuk kapling masyarakat,
yang masyarakat memiliki satu orang 10 kali 15 yang akan diserahkan plus sertifikatnya. Itu pengganti Pak ya? Pengganti. Nah, yang kedua ada bank tanah 10 hektar juga. Yang ketiga ada pembangunan pasar itu sekitar 1,5 hektar. Maka jumlahnya semua 21,5 hektar. Nah, untuk kelanjutan kita belum bicara ke arah sana. Nah, cuma sekarang ini PT CDA itu mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Maka itulah dilakukan, dikeluarkanlah sebagian tanah milik CDA ini. Itu. Tapi ini sudah diajukan proses perpanjangan. Sudah. Itu sudah. Itu mungkin nanti. Nantilah domainnya itu domainnya nanti. Domainnya nanti. Cuma persoalannya hari ini kita bisa melakukan ini. Kita sudah mengetahui bahwa legalitas kita lengkap dan tidak menyalahi aturan. Berarti pengukuran oleh BPN tadi itu dalam rangka perpanjangan. Bukan perpanjangan. Mengeluarkan yang 21 hektar setengah aja. Karena di situ tidak secara keseluruhan. Tidak ada. Jadi kita mengukur tadi itu mengukur yang rencana CDA mengeluarkan 21 hektar. Yang diukur hanya 21 hektar. Nah, ternyata di lapangan salah tangkap atau miss. Jadi ini akhirnya terjadi penolakan ya, besar-besaran tadi. Makanya kemungkinan saja ada pihak-pihak lain yang mungkin tentu saja apapun itu niat mereka, kita tidak ada melakukan pengukuran lahan CDA secara keseluruhan. Tidak ada. Berarti posisi yang sebelah mana itu Pak? Yang tempat tadi itu. Hanya kita mengukur 21,5 hektar, itulah kepentingannya tadi. Kepentingan 1, 2, dan 3 tadi. Hanya itu aja. Plus rumah ibadah. Rumah ibadah. Ada rumah ibadah. Pasos juga ya? Bukan fasos, Pak. Fasos. Dari yang 10 hektar itu kan yang akan diserahkan untuk masyarakat. Yang tempat tinggalnya di situ. Ada pasum sekali maksudnya? Ada fasilitas sosial? Nanti ada pasus-pasum. Kan ini belum bicara keseluruhan, belum. Baru bicara yang 21, sekian. Berarti itu yang rencana untuk perumahan itu Pak ya? Bukan. Untuk warga. Untuk warga. Yang di situ yang mau tinggal dipindahkan ke sini. Relokasi. Ya. Bukan relokasi. Relokasi Makassar ini bukan. Dengan keikhlasan saya dari PT CDA sama warga. Silakan ini kasih status yang jelas, sertifikat. Segala biaya sertifikat kami yang nanggung. Termasuk dengan biaya pembangunan rumah ibadah pun CDA yang menanggung secara keseluruhan. Ibadah ya, rumah ibadah. Baik itu masjid, gereja, dan lain-lain. Itu. Pak, ini persoalannya udah berulang lagi. Dulu pernah gejolak juga Pak ya, sekitar 10 tahun yang lalu itu Pak. Ya, dan hari ini masalahnya warga juga menilai dari pihak perusahaan tidak ada mengelola lahan itu Pak. Oh, bukan. Iya. Dikelola, ditungguin. Jadi gini Pak. Itu HGB itu kan Pak, hak guna bangunan Pak. Ya. Katanya warga itu belum ada bangunan yang dibangun oleh di situ, dan situ peruntukannya untuk perkebunan semangka katanya di semangka HGB itu katanya tadi. Nah, apakah sudah dilakukan itu semua Pak? Tidak, itu HGB aja, HGB murni. HGB murni. Jadi begini Pak, ini simpang siur apa di lapangan sehingga buat masyarakat itu resah. Kan begitu. Nah, kita cuma mau menghimbaukan kepada semua warga yang ada di atas lahan CDA bahwa pada prinsipnya kita punya legalitas yang jelas yang pertama. Berupa apa itu Pak? Dasarnya? Sertifikat. Ya. HGB ya. Yang kedua, masalah set plan perencanaan itu kita tidak bicara pada periode ini. Kan begitu. Hari ini kita punya acara adalah mengukur lahan 21 hektar dari sebagian tanah CDA untuk kepentingan warga yang akan dipindahkan ke situ. Hanya itu dulu. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti domain yang lain. Iya. Itu sih, itu yang kami sampaikan. Pak, saya mau minta tanggapannya nih Pak. Itu karena tidak ada bangunan dan itu bagaimana tanggapannya? Kalau menanggapi mungkin Pak. Terus ada benar atau tidak tuh? Ada dugaan mungkin mengeksplorasi bauksit lagi gitu Pak? Enggak Pak. Kami nggak pernah. Tidak pernah bauksit. Itu yang liar-liar aja. Berarti kan? tidak benar. Kami nggak pernah. Berarti tidak benar. Nggak pernah. CDA tidak pernah melakukan eksplorasi bauksit dan lain-lain. Tidak pernah. Selama ini tidak pernah. Nah, pertanyaan warga mungkin begini. Kenapa tidak dibangun-bangun sih?
kan begitu ya? Iya. Nah, perencanaan kawasan itu tentu memiliki suatu perencanaan yang matang dan tidak mungkin membutuhkan 1-2 tahun. Nah, kita juga kebetulan habis COVID, ya, ini kan semua menjadi persoalan konflik. Pada saat COVID itu memang benar-benar semua perencanaan besar itu kan tumbang semua. Tapi ini udah 30 tahun, Pak. Nah, itu dia tadi Jauh yang sebelum saya COVID. bilang tadi. Yang saya bilang tadi, walaupun sebelum COVID, perencanaan besar itu membutuhkan waktu, membutuhkan ini itu, kan begitu ya? Tapi momen siklusnya memang setelah pemilu gitu Pak ya biasanya. Siklus pemilu apa nih? Pemilu saatnya waktu yang tepat untuk kita melakukan investasi gitu Pak ya. Enggak, kami tidak ke situ arahnya. Enggak. Kami kalau soal pemilu kami nggak ke situ. Kami tidak punya domain ke situ. Kalau politik kami nggak ada. Ya, tapi bagi pihak pelaku usaha bisa investor kan momennya itu. Enggak. Perencanaan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, enggak ya? Kalau itu rumah tangga. Kami hanya bicara terkait dengan acara hari ini. Karena kalau kita sudah bicara perencanaan, tentu harus ada situasi-situasi di mana yang sudah real. Nah ini kan kita mau buat real ternyata ada gangguan, ya kan? Maka kita belum bisa bicara ke arah itu. Jadi terkait dengan penolakan warga ini apa tanggapan kita? Kalau tanggapan kita, sepanjang mereka kita bisa ajak bicara, kita berikan yang terbaik, ya kan? Apa salahnya? Kecuali kita tidak memberikan, itu salah. Ya kan, bukan salah juga, tapi kita sambil timbal balik lah. Oh ini sudah didiami sekian tahun, ya ini loh, mau nggak? Kira-kira apa lagi nih? Nah ini kan belum ada keterbukaan di antara. Nah kita mengharap bahwa dengan adanya pemikiran wacana ini dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat Tanjung Pinang. Apa wacananya? Wacananya itu yang tadi saya yang dipanjang ini ya? Yang itu yang saya bicara tadi bahwa kita belum sampai kepada perencanaan. Tapi kelihatannya kan untuk membuka lapangan kerja ini pastinya nantinya. Nah itu yang kita maksudkan. Jadi permohonan itu proses pengukuran dan rencana perpanjangan itu sudah dimohon oleh pihak PT dan kami berkewajiban untuk menindaklanjuti. Salah satu bentuknya tadi. Iya, artinya turun ke lapangan, dan turun ke lapangan itu juga sebelumnya kita sudah audiensi dengan masyarakat yang di Kanwil, dari mana kemudian pada saat itu hasil yang dipahami kita bahwa proses pengukuran itu bisa kita tindak lanjuti, maka kemudian kita tindak lanjuti. Ternyata dinamika di dalam itu kemudian terjadi seperti ini, seperti sekarang, maka kemudian itu kita hentikan. Kita hentikan kenapa? Karena kita tidak ingin ada persoalan-persoalan yang muncul yang itu merugikan masyarakat. Jadi kata perusahaan itu pengukuran itu yang dilakukan 21 hektar itu untuk masyarakat. Ya, artinya mau diukur itu 21 hektar itu mau untuk masyarakat. Ya, artinya kemudian dari pihak PT itu ada rencana untuk kemudian memisahkan sebagian itu untuk diserahkan. Kalau ada yang ke bank tanah, ada yang kemudian kepada masyarakat sebagai penyelesaian. Tapi itu rencana oleh pihak PT. Tugas kami adalah memastikan mana yang 21 itu diukur, keinginan apakah itu nanti dimanfaatkan untuk apa itu adalah dari PT-nya. Kita cuma itu mengukur untuk keseluruhan atau 21 aja? Itu yang rencana yang 21 sambil kemudian kita kan ada 2 permohonan, ada permohonan pemisahan, ada permohonan perpanjangan. Di permohonan pemisahan kita ngukur 21 yang dimohon. Yang perpanjangan itu kita identifikasi itu kita potret. Maka sesungguhnya kepentingannya itu bukan hanya kepentingan PT. Kepentingan kami itu adalah untuk memastikan apakah di lapangan itu clear dan tidak. Karena prinsip di kami itu proses ini akan ditindaklanjuti kalau clear dan clean. Kalau tidak clear dan clean, maka kemudian nggak bisa kami tindaklanjuti. Nah, untuk memastikan clear dan tidak clean, kan nggak mungkin kami hanya menerima informasi dari masyarakat tanpa kami turun ke lapangan. Kalau dengan turun ke lapangan itu teman-teman di lapangan itu akan memotret itu kondisi di lapangan seperti apa. Oh iya tidak clear, oh tidak clear. Kami yang tahu
bukan berdasarkan informasi yang nggak jelas. Pak di sana bermasalah, di sana bermasalah. Loh, kami terima begitu saja? Tentu tidak. Tapi ini kan udah terjadi penolakan besar-besaran nih Bang. Iya. Dari BPN sendiri macam mana nih Bang? Enggak, makanya kemudian dari kita selanjutnya kan kita sudah sepakat itu tadi di dalam berita acara, kita menunggu tuh dan PT menyetujui itu. Nah di kami kalau kemudian mekanismenya ini belum ditindaklanjuti, tugas kami adalah terhadap permohonan itu kami akan nyuratin lagi ke PT bahwa prosesnya ini ada kendala, artinya belum clear dan clear, sehingga ini harusnya menjadi tugas PT untuk menyelesaikan terlebih dahulu terhadap proses itu. Itu tidak selesai Bang. Ya kalau Nggak tidak akan dikirim ke kementerian. jangankan dikirim, saya juga tidak akan menindaklanjuti. Gitu. Artinya kita akan nyurati dengan ini, dengan kejadian ini. Kalau tanpa ini, masa saya langsung membuat surat PT untuk ini ditolak karena kan betul. Mekanisme itu dan penjelasan semua. Kalau ada perkara itu fakta bahwa ada perkara. Jadi itu yang kami itu untuk kemudian kami laporkan. Berdasarkan ini kami buatkan itu nanti. Pertama teman-teman petugas itu akan mencatat di dalam sesi ini masih akan ini yang terbaik. Kalau itu kemudian lokasi statusnya tetap seperti persoalan baik dari masyarakat maupun dari PT, BPN tidak akan menindaklanjuti apapun. Kan yang jadi dirugikan siapa? Yang jadi dirugikan kan masyarakat. Harapan kita silakan nanti dari pihak PT sama masyarakat, silakan duduk bareng menyelesaikan selama. Kalau kami masih bisa memfasilitasi ya kami fasilitasi. Tapi tadi kan kita sudah dengar tuh bahwa ini sudah menjadi atensi banyak pihak. Bahkan anggota dewan pun sudah audiensi akan rencana fasilitasi. Nah kita akan lihat tuh. Nah, masalah HGB berdasarkan kami ya. Sudah habis atau belum? Sudah selesai di tanggal 10. Tanggal 10 September. Ini sudah selesai itu. Tapi perusahaan tidak mengakui kan? Nah, mengakui itu tidak masalah. Sekarang mengajukan mengajukan permohonannya sekarang pemisahan, kemudian perpanjangan. Dan karena kedua pemisahan, yang HGB itu bukan pemisahan, yang satu HGB itu mengajukan perpanjangan. Luas lagi berapa? Kurang lebih ada 300-an, 2 sertifikat. Dalam pengajuan itu ada perubahan Ditanya itu. Nah, di yang kita kalau yang perpanjangan itu kan untuk perumahan. Nah kalau yang permohonan pemisahan itu yang terancam kena untuk apa? HGB itu Pak bagiannya Pak. Nah itu ya tidak persis ya, tangannya di mereka. Tapi tadi kan masyarakat tadi menyampaikan suami kami tidak dikelola sehingga. Nah bagaimana kami tahu kalau kami tidak lihat, tidak identifikasi? Ada kesempatan. Yang ajuan HGB itu pasnya berapa? Itu ada 2.